Hasil pemantauan dampak Undang-Undang Cipta Kerja oleh Konsorsium Pembaruan Agraria, Lokataru, dan IHCS. 4 lokasi pemantauan dampak pelaksanaan UU CK, yaitu Desa Batu Lawang yang diklaim sebagai aset bank tanah, Desa Siabu sebagai lokasi pemutihan bisnis ilegal pengusaha sawit, Desa Labota, Kuerea, dan Bahodopi sebagai lokasi kawasan ekonomi khusus, dan Desa Golomori sebagai lokasi pembangunan jalan proyek KSPN. Sebagai pertimbangan objektif, batasan penelitian mempertimbangkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja, konflik agraria, pelanggaran HAM, semakin parahnya kerusakan ekologis, dan dampak ekonomi, sosial, dan budaya yang dialami masyarakat. Lokasi yang diklaim sebagai aset bank tanah di Desa Batu Lawang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bank tanah secara umum merupakan setiap kegiatan pemerintah dalam rangka penyediaan tanah yang akan dialokasikan penggunaannya di kemudian hari. Gagasan pembentukan bank tanah telah diinisiasi sejak 1980-an yang direspon dengan diskusi-diskusi mengenai bank tanah dan permasalahannya. Dalam prosesnya, bank tanah disisipkan dalam RUU Pertanahan yang dibatalkan karena menuai kritik atas bahaya pengaturan dan rumusan bank tanah oleh gerakan reforma agraria. Meski demikian, pemerintah tetap mengupayakan gagasan bank tanah yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, serta penerbitan berbagai aturan turunan untuk memuluskan kerja bank tanah. Badan Bank Tanah beroperasi dengan klaim tanah negara yang dilekati hak pengelolaan, merampas tanah petani, buruh, nelayan, masyarakat adat yang belum bersertifikat. 70% aset bank tanah dialokasikan untuk kepentingan komersil. Sisanya, untuk menutupi kedok lapar tanahnya, pemerintah memasukkan reforma agraria ke dalam tugas bank tanah. Total potensi aset bank tanah mencapai 90.000 hektar, dengan lokasi potensial terbesar di Kalimantan sebesar 50%, disusul Sumatera 40%, dan sisanya berada di Sulawesi, Nusa Tenggara, serta Jawa dan Bali. Di Jawa, diantaranya di Cianjur, di mana tanah petani telah terdaftar sebagai lokasi prioritas reforma agraria yang seharusnya segera diredistribusikan melalui perpanjang konfliknya. Pada tahun 2018, pemukiman dan tanah pertanian Petani Pemersatu Petani Cianjur atau PPC yang merupakan ex-HGU PT Maskapai Perkebunan Mulia atau MPM ditetapkan sebagai tanah terlantar. 2 tahun setelahnya, Pemda melakukan sosialisasi mengenai redistribusi tanah. Di tahun yang sama, Undang-Undang Cipta Kerja disahkan yang malah menjadikan Pemda mendukung pembaruan HGU PT MPM. Aturan turunan bank tanah pun diluncurkan untuk memuluskan kerja bank tanah. Pertengahan 2022, Bank Tanah malah bersekongkol dengan PT MPM untuk menghidupkan kembali HGU, serta sebagian lokasinya dialokasikan untuk Densus 88. Setahun kemudian, tepatnya Juli 2023, tanah seluas 1.020 hektar ex-HGU diserahkan ke Bank Tanah untuk dijadikan HPL sebelum dilekati menjadi HGU. Tidak lama setelahnya, segera dilakukan pengukuran ex-HGU untuk diberikan kembali kepada PT MPM. Berikut sebaran klaim HPL Bank Tanah yang tersebar di seluruh Indonesia. Atas pelembagaan calon tanah atas nama tanah negara ini, telah menimbulkan konflik baru antara petani versus Bank Tanah, PT MPM, dan Densus 88 yang sekaligus menghilangkan pengakuan hak atas tanah petani dalam kerangka reforma agraria. Atas pemberian impunitas hukum kepada perusahaan yang beroperasi ilegal menjadi legal ini, negara melalui Bank Tanah telah memiskinkan petani dan masyarakat sekitar. Bagaimana tidak, setiap harinya petani diintimidasi ketika menggarap tanah pertanian, dan jalur distribusi untuk mendapatkan input-input produksi ditutup oleh PT MPM. Lokasi pembangunan jalan KSPN di Desa Golomori, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pembangunan jalan dari kota Labuan Bajo menuju proyek KSPN Tanamori telah selesai dikerjakan sejak awal tahun 2022. Proyek pengerjaan jalan sepanjang 25 km ini dikerjakan oleh Wijaya Karya dengan menelan biaya 407 miliar rupiah. Jalan melewati beberapa desa yang terpaksa harus membelah kampung dan menggusur perkebunan beserta rumah-rumah warga. Proyek instan KSPN Tanamori dimulai pada tahun 2018 melalui sosialisasi pembangunan. Pada tahun 2018, UU CK disahkan, angin segar bagi pembangunan KSPN Tanamori. Demi mempercepat proyek strategis nasional, juga termasuk KSPN Tanamori, pada Februari 2021, pemerintah mengeluarkan PP tentang percepatan PSN. November 2021, KSPN Tanamori kemudian ditetapkan sebagai PSN melalui Perpres. Sebulan kemudian,
pemerintah mengeluarkan kembali Perpres untuk melakukan percepatan khusus wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. 4 bulan kemudian, atas nama pembangunan nasional, proyek pembangunan fisik KSPN Tanah Mori dimulai dengan disertai penggusuran tanpa ganti rugi. Setahun kemudian, pada Maret 2023, proyek KSPN Tanah Mori selesai dan diresmikan Presiden Joko Widodo sebagai penunjang KEK dan KSPN di Labuan Bajo. Hingga pada Juli 2023, pemerintah mengeluarkan keputusan Menteri PUPR agar segera menindaklanjuti percepatan kembali. Pihak yang mendapatkan keuntungan diantaranya BOP Labuan Bajo, PT Flores Prosperindo, PT Perintis Trinity, dan PT ITDC yang merupakan pemilik saham KSPN Tanah Mori, serta PT Yotia Karya dan PT Wijaya Karya yang merupakan BUMN. Hasil pemantauan di lokasi pembangunan jalan KSPN Tanah Mori menjadikan KSPN sebagai katalisator konflik agraria, pelanggaran hukum, perampasan tanah, pengrusakan lingkungan, dan terjadi komodifikasi tanah dengan peningkatan NJOP mencapai 1.800%, serta terindikasi korupsi anggaran pengadaan tanah sebesar 15 miliar. Lokasi kawasan ekonomi khusus atau KEK di Desa Labota, Huerea, dan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Kabupaten Morowali menjadi tempat PT Indonesia Morowali Industrial Park dalam menjalankan bisnis tambang nikel berskala besar. Pemerintah menyebut bahwa kebutuhan nikel untuk kebutuhan baterai kendaraan listrik sebesar 25.133 ton. Per 1 Februari 2023, telah ada 93 smelter dan 48 diantaranya sudah beroperasi. Lokasi terbanyak berada di Sulawesi Tengah, sebanyak 25 smelter. Pembangunan KEK ini dimulai pada tahun 2016. Kehadiran KEK IMIP di Morowali dimulai pada tahun 2016 serta ditetapkan sebagai PSN. Pasca pengesahan UU Cipta Kerja tahun 2020, bisnis nikel di KEK IMIP menguat. Bagaimana tidak, PT Bintang 8 Mineral sebagai pemilik saham KEK IMIP kembali mendapatkan izin usaha pertambangan. Februari 2021, percepatan PSN disahkan, dan 6 bulan setelahnya, KEK IMIP kembali menjadi proyek strategis nasional. Berikut adalah pihak yang mendapatkan keuntungan. Dampak bisnis nikel KEK IMIP memperparah ketimpangan penguasaan tanah, memiskinkan masyarakat akibat semakin sulitnya bertani, menangkap ikan, beternak sebab kerusakan lingkungan yang semakin masif. Belum lagi biaya kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan masalah-masalah kesehatan yang lebih banyak ditanggung oleh perempuan. Lokasi pemutihan bisnis ilegal pengusaha sawit di Desa Siabu, Kabupaten Kampar, Riau. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023, terdapat lebih dari 3 juta hektar kebun sawit yang terlanjur di kawasan yang diklaim sebagai kawasan hutan Indonesia. Pengampunan bisnis di kawasan hutan atau forest amnesty muncul sebagai suatu solusi keterlanjuran penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Per Oktober 2023 saja, terdapat hampir 1.000 perusahaan sawit dengan luasan 867.000 lebih hektar ilegal yang telah diampuni. Salah satu pengampunan bisnis ilegal tersebut berada di Riau. Tahun 1995, PT Siliandra memperoleh HGU seluas hampir 4.000 hektar yang kemudian ditanami sawit. Tidak sampai 10 tahun kemudian PT Siliandra berekspansi. Pasca pengecahan UU CK, pemerintah mengeluarkan PP nomor 23 dan nomor 24 yang menguntungkan PT Siliandra atas bisnis ilegalnya di kawasan yang diklaim sebagai kawasan hutan. Dampak dari pengampunan bisnis ilegal di kawasan yang diklaim sebagai kawasan hutan ini malah memperparah kerusakan lingkungan, menyebabkan konflik agraria dan kerugian ekonomi bagi masyarakat. Adapun lingkaran perusahaan yang mendapatkan keuntungan selain PT Siliandra adalah Wilmar, Colgate, Nestle, PepsiCo, Procter & Gamble, Danone, Unilever, dan Hershey. Kesimpulan dari 4 lokasi pemantauan: pertama, menghambat pelaksanaan reforma agraria. Kedua, menghidupkan kembali asas domain factoring atau klaim sepihak negara atas nama negara atau kawasan hutan. Ketiga, menjadi modus baru perampasan tanah atas nama pembangunan. Keempat, meningkatkan kemiskinan struktural. Kelima, memperparah kerusakan lingkungan. Keenam, menguntungkan pengusaha swasta dan asing. Dan terakhir, menyengsarakan petani, nelayan, masyarakat adat, serta perempuan.